Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soleh dan Soliha, apa kabar? Semoga kita semua dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi bersama Bu Mela untuk belajar matematika. Sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan sholihan maqbulan. Amin. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas matematika KD 3.7, tema 3, subtema 3, dan 4. Di minggu lalu, kita sudah mempelajari satuan panjang dan satuan berat. Bagaimana? Pasti anak-anak masih ingat tuh kan? Satuan panjang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dengan satuannya adalah meter. Sedangkan satuan berat digunakan untuk mengukur berat benda dengan satuannya adalah gram. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi satuan waktu dengan tujuan pembelajarannya agar anak-anak semua dapat mengidentifikasi satuan waktu dengan baik. Anak-anak, alat untuk mengukur satuan waktu adalah jam. Pasti semuanya sudah tahu bukan apa itu jam? Di dalam jam terdapat angka-angka. Angka ini dimulai dari angka 1 sampai angka 12. Di dalam jam juga terdapat 3 jarum. Di antaranya ada jarum yang berwarna merah. Jarum ini dinamakan jarum detik. Lalu ada jarum berwarna hitam yang panjang. Jarum ini dinamakan jarum menit. Sedangkan jarum hitam yang kecil ini dinamakan jarum jam. Jam bergerak dimulai dari angka 12 ke arah sebelah kanan. Jarum yang bergerak dimulai dengan jarum detik, kemudian jarum menit, dan jarum jam. Anak-anak sudah bisa membedakan bukan jarum-jarum yang ada di dalam jam? Nah, anak-anak, di dalam jam juga terdapat garis hitam yang ada di belakang angka. Total semua garis yang ada di dalam jam ini adalah 60 garis, dengan tiap garis yaitu adalah 1. Nah, untuk menghitung tiap garis ini dimulai dari garis yang ada di sebelah kanan angka 12, yaitu garis yang sebelah sini ya. Dimulainya
garis ini bernilai 1, maka selanjutnya adalah 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai angka ke 60. Nah, untuk mempermudahnya, garis-garis hitam ini adalah bernilai kelipatan 5. Dimulai dari 5, 10, 15, sampai dengan 60. Bagaimana anak-anak? Sampai sini apakah sudah paham? Apabila belum paham, boleh tanyakan kepada orang tua atau bu guru langsung ya. Sekarang kita akan belajar untuk membaca jam. Anak-anak, tadi sudah ibu sebutkan bahwa ada 3 jarum. Apa saja? Jarum detik, jarum menit, dan jarum jam. Dalam membaca jam, anak-anak dimulai melihat ke jarum jam. Jarum jam biasanya berukuran kecil atau pendek. Berarti jarum jamnya menunjukkan ke angka 3. Sekarang yang kedua, kita lihat jarum menit. Nah, jarum menitnya ada di angka 12. Anak-anak, apabila jarum menitnya menunjukkan angka 12, maka 12 ini ditulisnya bukan 12 ya, akan tetapi 00. Maka kita baca jam ini adalah jam 3.00. Lalu bagaimana untuk jam yang kedua? Kita perhatikan. Pertama, kita lihat jarum jamnya dulu. Jarum jamnya ada di angka 10. Lalu jarum menitnya ada di angka berapa? Nah, ternyata jarum menitnya menunjukkan ke garis atau titik-titik yang di belakang angka. Maka kita hitung. Ingat anak-anak, garis yang ada di belakang angka itu adalah nilainya 5. Maka garis yang ada di belakang 1 adalah 5. Yang di belakang 2, 10. Nah, sisanya kita hitung. Garis ini menunjukkan ke garis yang ada di 11. Nah, maka jam ini menunjukkan jam 10:11. Untuk berlatih agar anak-anak lebih pintar dalam membaca jam, silahkan buka tema 3 halaman 159 sampai 160. Dikerjakan ya Soleh dan Solihah. Lalu boleh fotokan kepada guru masing-masing. Selanjutnya, dalam membaca jam itu terdapat ketentuan. Yang pertama, tiap 1 kali putaran jarum detik ini adalah jarum yang panjang tadi yang berwarna merah ya. Nilainya adalah 60 detik. 1 kali putaran berarti adalah 60 detik. Maka apabila jarum detik ini sudah berputar 1 kali, maka jarum menitnya bergerak ke sebelah kanan. Nah, berarti bergeraknya ke sebelah sini. Maka 1 menit adalah 60 detik. Kemudian apabila jarum menit ini sudah bergerak sampai 60, maka jarum jamnya juga bergerak 1. Berarti 1 jam adalah 60 menit. Lalu bagaimana apabila 2 jam? Bagaimana ya mengerjakannya? Mengerjakannya sangat mudah. Kita lihat 2 jam. Berarti kita kalikan dengan 60. Kenapa 60? Karena 1 jam adalah 60 menit. Maka 2 kali 60 menit adalah 120 menit. Jadi 2 jam itu adalah 120 menit. Nah, contoh soal yang pertama adalah 5 jam. 5 jam ini harus kita ubah ke dalam menit. Tadi kita sudah membahas bahwa 1 jam adalah 60 menit. Maka tinggal kita kalikan 5 dikali dengan 60. Maka hasilnya adalah 300 menit. Lalu yang kedua, 3 jam 10 menit. Kita akan ubah ke dalam menit. Perhatikan baik-baik ya.
Kita kerjakan yang sebelah kiri dulu. Di sini ada 3 jam, diubahnya ke dalam menit. Berarti jam ini harus kita kalikan dengan 60. Maka 3 dikali 60 adalah 180. Maka 3 jam adalah 180 menit. Kemudian kita lihat 10 menit ini apakah perlu kita ubah? Tidak perlu ya anak-anak, karena 10 menit itu adalah sudah menit. Kita tinggal tuliskan saja 10 menit. Karena semuanya sudah ke dalam menit, berarti tinggal kita jumlahkan. 180 ditambah 10 adalah 190 menit. Yang ketiga adalah 150 menit. Kita akan ubah menjadi jam dan menit. Sekarang kita perhatikan ya, 150 menit. 150 menit ini didapat dari 120 ditambah berapa? Ditambah 30. 120 ditambah 30 adalah 150. Sekarang kita perhatikan, 120 menit ini sama dengan berapa jam? Pintar, 120 menit ini sama dengan 2 jam. Berarti kita tinggal tuliskan 2 jam ditambah 30 menit. 30 menitnya tinggal kita tuliskan ya, karena dia sudah menit. Nah, 150 menit berarti adalah 2 jam 30 menit. Walaupun kelihatannya cukup rumit, Ibu yakin anak-anak dengan berlatih, dengan bimbingan orang tua, pasti anak-anak dapat mengerjakannya dengan mudah. Kemudian, anak-anak silahkan kerjakan tema 3 halaman 177 sampai 178. Itu dia video pembelajaran kali ini. Ibu harapkan anak-anak tetap di rumah ya. Tidak lupa untuk selalu cuci tangan, menggunakan masker apabila berpergian, dan menjaga jarak. Tidak lupa juga untuk mengerjakan sholat 5 waktu, sholat duha, dan mengaji. Tetap semangat ya soleh dan solihah belajarnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membaca doa. Kita baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.